Selamat sore, selamat malam, shalom. Terima kasih juga untuk para pelayan Tuhan yang telah bekerja keras melayani pekerjaan Tuhan dari ibadah pagi, ibadah siang hingga ibadah malam ini. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih juga buat saudara yang setia mau belajar firman di tengah-tengah kepadatan aktivitas. Termasuk mungkin hari Minggu seperti ini, hari di mana saudara memilih juga punya pilihan-pilihan untuk ke mall atau sekedar melakukan hal-hal yang lain. Tetapi saudara telah membuat sebuah pilihan untuk belajar firman, memperdalam firman, memperdalam hubungan dengan Tuhan. Saya kira itu adalah doping, pemacu semangat bagi saya sebagai seorang pemberita firman Tuhan. Tidak ada yang memacu saya selain semangat saudara. Ketika saya ngelihat saudara, ngelihat Kosulaidi, Cik Tina, ngelihat Pak Wandi yang sudah senior, Pak John, Bu Ana dan yang lain yang begitu antusias mau belajar firman padahal usia juga bisa dikatakan mungkin memilih bisa tidur di rumah, istirahat panjang gitu ya, bukan istirahat selamanya, panjang. Yang muda-muda mungkin sore saudara bisa jalan ke mall nonton film karena kemarin sepanjang minggu padat, banyak kegiatan sekolah atau kuliah atau kerja. Tetapi kalian memilih belajar firman itu luar biasa. Itu benar-benar menyemangati saya. Pada topik kali ini kita membahas sesuatu yang sangat prinsip, penting dan mendasar sekali. Disiplin rohani di bagian 3 ini kita membahas mengenai gaya hidup berdoa. Ini penting sekali. Begini Bapak Ibu. Kenyataan yang saya temukan di lapangan, orang sudah 20 tahun ikut Tuhan tidak ngerti doa Kristen yang benar. Nah ini memang memprihatinkan, 20 tahun ikut Tuhan, 30 tahun ikut Tuhan, tapi gak ngerti cara berdoa secara Kristen. Nah ini memprihatinkan, apalagi kalau pelayan Tuhan, apalagi kalau dia seorang yang sudah mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Nah ini kalau kita sudah 20-30 tahun ikut Tuhan dan gak ngerti cara berdoa secara Kristen, wah ini kan mengerikan sebenarnya. Ini mengerikan, tetapi kita gak terlalu menyadari karena dipikir doa Kristen sama doa saudara dengan agama kepercayaan lama kita dengan agama saudara-saudara kita sama. Ya bedanya apa? Yang satu kepada Tuhan Yesus, yang satu kepada yang lain itu sama. Padahal tidak begitu. Nah karena ketidakmengertian tersebut begitu banyak orang Kristen tidak mengalami kuasa doa. Nah itu masalahnya. Tidak mengalami kuasa manfaat dari doa itu sendiri. Kenapa doanya salah? Penulis kitab Yakobus katakan kamu berdoa tapi kamu tidak mendapat apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Nah ini yang gak dipahami oleh banyak orang. Nah tentu kita nanti akan belajar. Tapi sebelum itu saya ingin kita ngelihat Lukas pasal yang ke 11 ayat 1. Ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ini Yohanes Pembaptis. Jadi begini, Yesus lagi berdoa, Yesus biasa berdoa dan itu ternyata diamati oleh murid-muridnya. Murid-murid mengamati pada jam tertentu, waktu-waktu tertentu gurunya berdoa. Karena penasaran, dia akhirnya tanya, Guru atau Tuhan ajari bagaimana kami berdoa. Seperti Yohanes Pembaptis mengajari murid-muridnya berdoa. Dan memang sudah wajar pada zaman itu seorang rabi, seorang guru mengajarkan kepada muridnya cara berdoa yang benar. Jadi pertama-tama Tuhan tidak mengajarkan. Tapi meneladankan dulu, ini yang penting. Kalau kita seorang pendeta, entah itu kita pengajar seperti saya sebagai seorang pendeta atau saudara mungkin PKS, youth pastor, dan kemudian pemegang kelompok-kelompok kecil. Saudara tidak bisa langsung mengajarkan berdoa kepada orang yang saudara
mau ajarkan, tetapi orang mesti ngelihat saudara berdoa dulu, termasuk anak-anakmu. Anakmu akan tanya, Pi gimana sih cara berdoa, Mi gimana cara berdoa. Ketika kapan? Ngelihat papi maminya suka berdoa. Tapi kalau papi maminya tidak pernah kelihatan berdoa, anak gak akan pernah tanya, gimana berdoa, papa mama gak pernah kelihatan berdoa, kecuali doa makan. Nah, doa makan anaknya lihat papi doa pas makan. Itu pun sambil lalu. Jadi anak juga tidak tahu cara berdoa makan, juga tidak tahu karena nggak pernah doa makan bersama juga. Itu pentingnya, kadang-kadang perlu doa makan bersama, doa misbah keluarga bersama, doa-doa bersama itu dipakai, digunakan untuk saling belajar di sana. Jadi kemudian setelah kita meneladankan gaya hidup berdoa, baru kita boleh mengajarkan cara berdoa. Nggak boleh dibalik. Saya jarang mengajarkan tentang cara berdoa. Tetapi saya biasanya mengulang per 2 tahun sekali. 2-3 tahun sekali saya mengulang. Kenapa? Karena ada kemungkinan dari jemaat-jemaat baru yang belum pernah belajar. Ada juga yang waktu saya ngajarin memang dia nggak datang. Pada zaman itu belum direkam. Jadi nggak tahu juga cara berdoanya bagaimana. Dan justru sangat memprihatinkan yang nggak bisa berdoa itu PKS, pendeta. Terus kemudian orang-orang yang terlibat dalam doa syafaat. Nah kan lucu, pendoa syafaat tapi tidak bisa berdoa atau tidak tahu berdoa secara Kristen. Nah lalu berdoanya dengan cara apa? Dengan cara kafir, dengan cara orang yang tidak mengenal Allah. Nah disitulah kita salah, kita tersesat di dalam doa kita. Kemudian jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah, dan mulai diajarkan cara berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Itu konsep doa Bapa kami. Tuhan tidak mengajarkan kalau kamu berdoa, berdoalah dengan doa Yabes, berdoalah dengan doa doa tertentu. Tidak. Doa yang diajarkan adalah doa Bapa kami. Jadi ini doa yang paling alkitabiah, bukan doa yang lain. Kalaupun ada doa yang lain itu tidak bisa disetarakan dengan ini. Nanti kita bahas. Tapi sebelum itu saya akan sedikit mereview apa yang saya sampaikan minggu lalu ya. Bahwa pertumbuhan atau kedewasaan rohani bukanlah hadiah. Tetapi buah dari perjuangan atau usaha yang dilakukan dengan tekun. Saya ulang lagi. Pertumbuhan atau kedewasaan rohani bukan hadiah. Tetapi buah perjuangan. Buah usaha. Jadi kalau seorang bisa bertumbuh rohaninya dengan baik itu bukan hadiah. Itu hadiah. Itu apa? Buah, bukan hadiah. Satu buah dari taburan bertahun-tahun. Termasuk kalau seseorang bisa berdoa dengan baik. Kedalaman hubungan dengan Tuhannya begitu indah. Itu bukan dari dia maju ke altar didoakan oleh pendeta langsung tiba-tiba begitu. Tidak bisa. Atau sekolah Alkitab 1-2 tahun terus tiba-tiba seperti itu. Waktu saya sekolah Alkitab itu setara dengan sekarang tingkat SMA yang setelah Alkitab saya pertama. Saya sudah menghabiskan minimal 2 jam sehari untuk doa. Kadang-kadang bisa sampai 6 jam sehari kalau waktu kosong. Jadi saya juga sudah berdoa pada waktu itu. Walaupun ada cara-cara doa saya yang dibaharui terus. Tetapi setidaknya saya sudah praktek dulu. Karena saya praktek saya tahu, oh ya doa saya dulu salah ya. Yang itu salah, yang itu betul. Yang waktu itu salah. Sebelum saya sekolah Alkitab pun saya tengah malam sering berdoa. Jam 1, jam 12 itu saya kadang-kadang baru tidur berapa menit, berapa jam saya bangun saya berdoa. Jadi saya termasuk orang yang secara komitmen berdoa saya dari sejak muda sudah kuat. Diperlukan komitmen atau latihan-latihan dan tekad yang kuat untuk itu. Jadi untuk kita bisa bertumbuh, kita bisa punya pelatihan perjuangan yang hebat, itu perlu namanya komitmen, latihan, tekad. Wah kalau nggak tekad nggak bisa. Nanti kita akan praktek ya, seperti misalnya mulai membangun gaya hidup berdoa dari kebiasaan bangun pagi dan doa misalnya. Wah itu latihannya panjang, sakit di sayat-sayat badan. Kalau kita saudara sudah biasa bangun jam 7, jam 8, jam 6, bangun jam 5 itu seperti sayat-sayat badan. Atau biasa
langsung tidur, kemudian mungkin pagi belum sempat berdoa namun sudah mulai penyembahan doa. Wah itu juga nggak biasa. Biasanya kalau sampai rumah kan orang nyetel TV, buka media sosial, padahal belum berdoa. Padahal tadi pagi juga belum berdoa, sepanjang hari belum berdoa. Harusnya tanggalkan dulu semua alat-alat komunikasi kita, gadget, apa segala macam. Duduk dulu, berdoa dulu. Kita juga nanti akan belajar manfaatnya apa. Ada orang-orang yang hidup, jadi ada beberapa tipe komitmen yang kita sudah bahas kemarin. Ada orang yang memang gak punya komitmen sama sekali, mengalir aja. Tapi ada orang yang komitmennya ada, tapi setengah doang. Termasuk komitmen berdoa. Ya kalau inget ya doa, kalau gak inget ya gak doa. Kalau lagi pengen doa, kalau gak pengen gak doa. Nah orang begini gak jadi, gak pernah jadi. Dan ada orang yang komitmen 100% tapi bukan untuk perkara rohani, tapi perkara daging. Kalau namanya kerja, namanya mempercantik tubuhnya, wah habis-habisan, keluar duit gak apa-apa. 2 juta, 3 juta gak apa-apa ganti alis. Ya, serius, yang namanya pasang gigi kawat lah, apa namanya itu, behel, terus namanya pedicure, medicure lah, apalah itu kayaknya wah waktunya tuh komit banget. Jam sinetron komit, apalagi nonton komit. Kalau yang fitness juga komit, yang nge-gym komit, tapi doa nggak komit. Ya iya Pak iya, kenyataannya kan begitu. Ibu-ibu kalau dandan kan setengah jam nggak terasa, 1 jam juga nggak terasa, tapi doa 15 menit terasa. Aduh, kenapa lama bener ya ini. Tapi kalau buka media sosial, apalagi yang suka goyang-goyang itu tuh, apa tuh? Ini 15 menit nggak terasa ini. Hah, ini apa ya? Sampai aduh pegel. Itu nggak terasa begini-begini tuh. Saudara ya, daripada begini-begini datang ke saya tak kasih koin banyak di rumah. Itu lebih baik daripada begini-begini ya. Mending bu doa, mendoakan suamimu, ibu-ibu ya. Suamimu dapat berkat lebih banyak daripada koin itu. Ya tapi kalau iseng sih nggak apa-apa sih. Tapi kalau jadi gaya hidup ya nggak boleh lah kayak gitu-gitu. Benarlah apa yang Yesus ajarkan, banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dengar firman, banyak yang jadi Kristen, sedikit yang terpilih. Yang terpilih itu mereka yang mau komitmen. Mereka mau betul-betul latihan, berusaha mengisi, mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Ada orang-orang ya, saya belum sarapan kalau saya belum baca firman. Saya belum sarapan kalau saya belum berdoa. Ada orang komit begitu. Tapi ada orang ya nggak doa nggak apa-apa, jalan aja, biasa aja. Nah lama-lama orang begitu nurani spiritualnya bisa padam. Udah nggak perlu doa lagi orang begini. Nah kita belajar juga manfaatnya apa. Cara praktis dan cara terbaik dalam mengupayakan pertumbuhan rohani adalah dengan membangun, mengembangkan latihan-latihan spiritual. Berdoa adalah salah satunya. Jadi kalau kita mau kuat nih, otot-otot rohani kita menjadi orang yang tangguh, kuat, mampu menghadapi tantangan dan memiliki manfaat-manfaat yang lain. Saudara, nggak ada cara lain. Doa itu yang paling utama. Jadi kalau orang Kristen tidak berdoa, itu orang Kristen kehilangan fasilitas terbesar dalam hidupnya. Nanti kita belajar juga ya. Tuhan itu tidak tergerak ngelihat orang itu berdasarkan kasihan gitu, ngelihat orang kasihan ya. Terus Tuhan tergerak, Tuhan tuh nggak begitu. Tuhan tuh tergerak karena doa saudara. Nah ini yang membedakan Tuhan dengan kita. Kalau kita kan tergerak karena lihat orang kasihan ya gitu. Tapi kalau Tuhan tergerak karena doa kita. Jadi yang menggerakkan hati Tuhan itu doa. Bukan keadaan. Nah kalau yang menggerakkan kita bisa keadaan, lihat orang kasihan. Tapi yang gerakin Tuhan, menggerakkan para malaikat itu doa. Tanpa doa kita nggak bisa menggerakkan hati Tuhan. Nggak bisa. Kita nggak bisa menggerakkan para malaikat. Nggak bisa. Dan tanpa doa juga jangan suruh berharap suruh bisa mendapatkan perlindungan ilahi. Nggak bisa. Kita nanti belajar. Jadi sayang sekali kok suruh jadi orang Kristen nggak berdoa. Engkau kehilangan manfaat terbesar dalam kekristenan.
Wah sayang sekali, tapi memang itulah kenyataannya. Beberapa hal penting yang perlu kita pelajari dari berdoa. Yang pertama, pengertian berdoa. Pengertian kita harus benar dulu nih. Bahwa berdoa bukan sekedar meminta. Meminta salah satu unsur penting dalam berdoa, tetapi bukan satu-satunya. Nah banyak orang berpikir, ada doa kok lama ya, itu ngapain ya? Minta apa ya kok lama bener ya? Bukan minta. Karena doa itu yang benar adalah dialog komunikasi dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Sama seperti saya ketemu anak saya ketemu saya. Dalam pertemuan itu anak saya bisa saja mengajukan permintaan, Pak, uang SPP ya Pak, uang kegiatan ya Pak, bisa. Dan itu menjadi sarana saya mengerti kebutuhan anak saya. Kalau anak saya nggak ngasih tahu, saya nggak tahu. Tapi Tuhan mah tahu betul, Tuhan mah tahu, tetapi Tuhan digerakkan oleh permintaan kita. Kalau kita nggak minta, ya tidak bisa. Karena Tuhan tuh ada namanya hukum-hukum, peraturan-peraturan yang ditetapkan. Jadi hanya permintaan kitalah yang menggerakkan Tuhan. Tetapi doa sekali lagi bukan satu-satunya yang isinya permintaan. Kalau doa udah bawa list, ada 10 permintaan, 1 jodoh, 2 pekerjaan, 3 kesehatan, 4 calon mertua supaya luluh hatinya. Itu sudah buat list. Ya boleh aja sih, itu nanti dalam unsur permintaan bisa. Tetapi bukan satu-satunya. Kalau begitu tulis aja terus kemudian taruh di sini. Tuhan baca sendiri ya. Kalau cuman permintaan. Makanya para orang kalau doa malamnya cuman begini. Tuhan Yesus jagai kami Tuhan sekeluarga, biarlah kami dijagai Tuhan, dilindungi para malaikat. Emangnya Tuhan tuh cuman penjaga ya? Satpam. Ya, harusnya kan kita juga masukkan itu dalam doa malam kita, tetapi kan kita harusnya mengucap syukur dulu kan, itu kan ya. Kita berterima kasih untuk pemeliharaannya sepanjang hari. Baru di tengah-tengahnya kita minta penjagaan. Selanjutkan, berdoa adalah berkomunikasi, berdialog dengan Tuhan. Jadi dialog itu 2 arah. Ada kalanya kita mulai, kemudian kita minta Tuhan berbicara. Kita berbicara kepada Tuhan lewat doa, Tuhan berbicara kita lewat firman. Jadi waktu kita berbicara kepada Tuhan, itulah yang disebut berdoa. Tapi waktu kita mau Tuhan berbicara kepada kita, itulah saat kita membaca firman-Nya. Nanti kita bahas di minggu yang akan datang. Ini sekarang kita bahas bagaimana kita berbicara kepada Tuhan. Next kita berbicara, kita membahas bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Nah masalahnya banyak orang gak ngerti bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan itu dianggap seperti dewa, patung yang besar. Tuhan itu dianggap sebagai monster tertentu di mana kita membawa permintaan-permintaan, sesajen. Nah orang Kristen masih banyak begitu. Kalau dulu kan belum kenal Tuhan, Mbah. Ayam ya Mbah. Tolong Mbah yo, anakku belum laku Mbah. Tolong ya Mbah, minta anakku juara 1 yo Mbah. Nah sekarang orang Kristen banyak sama begitu. Bawa perpuluhan, bawa persembahan, bawa yang lain-lain. Tuhan jangan lupa ya, berkati aku, berkati pabrikku, usahaku. Jangan lupa ya anakku yang kelima belum merit. Atau aku juga belum merit. Jadi kita sama dong. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Orang yang tidak percaya Tuhan, yang gak ngerti cara berdoa, doanya sama, isinya sama. Cuman bedanya kalau dulu disebutkan di situ dewanya, nah sekarang dewanya namanya Yesus. Tapi salah, nanti kita belajar. Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa seperti itu salah. Itu cara berdoa orang tidak mengenal Allah. Dan itu dikecam oleh Tuhan Yesus. Kamu gak boleh bicara doa seperti itu. Yang kedua, doa itu bicara mengenai motivasi, isi dan alamat doa. Jadi yang pertama tadi pengertiannya doa adalah dialog dengan Tuhan, bukan sekedar meminta unsur dari berdoa. Yang kedua doa adalah yang penting adalah perlu dimengerti motivasinya harus benar, isinya harus benar, alamat doanya harus benar. Pertama adalah motivasi berdoa. Menurut Matius pasal 6
ayat 5, Lukas 18 ayat 9, 14, coba dibuka Matius 6 ayat 5. Tidak boleh untuk pamer. Kita doa bukan supaya dilihat orang. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya apa? Dilihat orang. Kita berdoa bukan supaya dilihat orang, terserah orang lihat kita. Tetapi motivasi kita bukan supaya dilihat orang. Kelihatan rohani lu. Dia doa terus tuh, Sabtu doa, Minggu doa, tapi di rumah kagak doa. Harusnya kan doa itu nanti kita belajar masuk ke kamar, berdua bercengkrama dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Memang kadang-kadang waktu saya doa, anak saya, istri saya ada di situ. Tapi lebih banyak saya berdoa di saat istri saya masih tidur, anak saya masih tidur, saya menyendiri di ruangan-ruangan terpisah. Kenapa? Karena saya nggak mau ganggu juga mereka tidur. Nggak usah harus menunjukkan bahwa kita tuh berdoa. Ya mungkin kita beda-beda. Apalagi lampu dinyalain. Kan kalau lampu nyalain kita masih pagi jam 4 itu istri, silau gitu kan. Jadi mengganggu orang lain. Sebaiknya saya biasanya menyendiri. Kalau sekarang saya menggunakan ruang bawah untuk saya berdoa. Nah, dulu saya punya ruangan khusus antara kamar Theo dengan kamar yang sekarang di situ. Tapi sekarang kalau digabung udah nggak punya, di dapur. Di dapur kadang-kadang pada jam tertentu waktu doa itu tiba-tiba, kalau kan saya nangis kadang pada doa, Ciko bisa wow gitu, Cikonya bisa ngolong, kita juga kaget juga. Belum Ciko ada suara alarm, itu alarm Theo dari 4:30 udah bunyi, aduh saya matiin, doa lagi, matiin lagi. Baru setengah, wah banting juga ini. Jadi kita doa bukan untuk pamer. Kita doa karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita juga gak perlu harus menceritakan jam-jam di mana kita berdoa. Tetapi memang perlu kita punya jam khusus berdoa. Jam khusus harus punya. Misalnya pagi hari, malam, tengah hari. Minimal kita ada saat-saat di mana kita sendiri bersama dengan Tuhan. Tidak bisa diganggu. Kita worship, kita nyembah, kita ngobrol sama dia, kita bercakap-cakap dengan dia. Apalagi ibu-ibu yang anaknya sudah selesai sekolah, kemudian udah selesai masak juga, ada waktu break. Kalau dulu pekerjaan selesai, dulu kan nggak ada terlalu banyak acara ya, apalagi media sosial. Ibu-ibu kan mungkin nggak ada kegiatan. Sekarang kegiatannya media sosial kan banyak. Nggak terasa buka-buka begitu bisa setengah jam, 1 jam, 1,5 jam loh cuman buka-buka update status. Itu nggak ada habisnya tuh. Coba ditahan dulu, ditunda dulu, ambil waktu, duduk, nyembah Tuhan, berdoa. Wah, nanti ibu-ibu akan merasakan keteduhan, kedamaian yang luar biasa. Suami-suamimu juga akan diberkati Tuhan. Kemudian kualitas atau isi doa bukan ditentukan dari banyaknya atau indahnya kata-kata. Nah ini penting. Di dalam ajaran kepercayaan lain, banyaknya kata-kata itu penting. Indahnya kata-kata itu penting. Kekristenan tidak. Jadi ini penting loh ya. Ini perlu mengerti ini. Dan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-7. Matius pasal 6 ayat yang ke-7. Tadi kalau yang tadi saya bahas tentang di kamar tadi ayat 6, yang 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kepercayaan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang begitu indah, puitis, kemudian panjang, lebar, kadang-kadang kalaupun satu kata diulang-ulang sampai ribuan, bahkan jutaan kali. Karena mereka pikir dengan pengulangan tersebut doa dikabulkan. Ini saya direkam ya, tetapi saya coba akan mengemas supaya saya tidak masuk dalam ranah kepercayaan lain.
Saya membaca satu doa dari kepercayaan tertentu, disebutkan di sana doa supaya rezeki melimpah gini. Niscaya semakin banyak diucapkan, semakin terkabul. Semakin banyak diucapkan, semakin terkabul. Kalau bisa ribuan, kalau sehari 5 kali, kalau bisa sehari 10 kali, makin sering makin terkabul. Kekristenan tidak. Tidak, bukan banyaknya kata-kata yang membuat doa kita dikabulkan. Bukan juga indahnya kalimat-kalimat yang puitis. Makanya kalau nggak ngerti kan orang perhatiin tuh cara berdoa Kristen. Oh Tuhan, Engkau begitu jauh di sana, aku di sini. Engkau tak terjangkau dengan tanganku. Engkau Allah yang transenden. Apa itu? Biarlah aku menjumpai Engkau, menemukan Engkau di dalam cintaku yang paling dalam. Oh Tuhan, kiranya hamba-Mu ini mendapatkan perkenan-Mu. Yang dengar merinding-merinding. Terus tambah. Ada kepedesan kali ya. Apalagi lo pulang dari luar negeri. Beda lagi itu. Oh Tuhan. Colong Tuhan. Engkau colong hamba-Mu ini. Apa? Kenapa? Karena dia berpikir dengan indahnya bahasanya itu Tuhan akan lebih mendengarkan. Tapi bukan berarti kita gak penting bahasa yang rapi. Apalagi doa bersama. Kalau doa bersama juga nanti kita perlu doa yang rapi, teratur, bahasa yang teratur perlu. Tetapi dengerin, kalau kita sudah terlatih di rumah, kita menyembah, kita berdoa, doa bersama pun kelihatan lancar. Tetapi kalau kita tidak biasa doa di rumah, doa bersama itu menakutkan sekali. Ayo silakan Pak Wandi pimpin dalam doa makan. Ini tangan langsung begini, langsung keringat dingin. Ya silahkan Ibu Tina akan memimpin doa syafaat hari ini buat bangsa dan negara. Prang hilang sono. Bisa begitu. Makanya ada orang-orang tertentu kalau suruh berdoa, dia mengeluarkan ilmunya, jurusnya, menghilang. Siapa? Adakah orang di sini? Ada. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Sampai sepertinya memang kayaknya perlu saya kasih jadwal khusus berdoa penutup. Minimal pengurus dulu gitu ya. Floren, Aini gitu. Nanti Randy, giliran pemusik dan ibu-ibunya pemusik. Lola. Kenapa sih? Kok kita jadi alergi doa? Sebenarnya kenapa kita takut doa? Karena kita tidak biasa berdoa. Kalau biasa seperti kita ngobrol, kita bercakap-cakap. Nah itu yang nanti kita perlu mengerti. Tetapi yang penting adalah penjiwaan atau penghayatan dari setiap kata-kata tersebut. Jadi penjiwaannya. Waktu kita berkata Tuhan atau Bapa, terima kasih untuk makanan, untuk minuman yang Engkau sediakan. Itu penjiwaannya lebih penting daripada indahnya bahasa kita. Penghayatan bahwa kita telah diberkati, ada makanan minuman yang melimpah di depan kita jauh lebih penting daripada kalimat-kalimatnya. Makanya Tuhan itu asik bener. Tuhan kita tuh beda dengan monster, beda dengan ilah-ilah lain yang menakutkan, yang menyeramkan. Kita salah pun dia nggak masalah. Makanya saya pernah dengar encim-encim berdoa katanya. Dia doanya begini. Tuhan, lu hati-hati ya. Nggak sembuhin anak gua, awas lu ya. Ya mending disembuhin anaknya. Karena dia nggak ngerti cara berdoa. Ya nggak masalah lah karena dia nggak ngerti. Tapi kalau sudah berpuluh-puluh tahun jadi Kristen ya doanya nggak boleh begitu ngancem-ngancem gitu. Awas lo Tuhan lo. Nggak sembuhin, gua minggat dari gereja.
Malaikat bilang, Tuhan boleh saya gambar enggak? Itu kurang ajar tuh, Tuhan boleh saya gambar enggak? Tapi memang Tuhan kita enggak begitu. Tapi kalau saya jadi malaikatnya juga saya kesel begitu. Sombong bener ngancem-ngancem Tuhan. Ada banyak kan orang Kristen yang ngancem-ngancem ya. Nanti ya kalau saya enggak dikabulkan nih ya. Kalau saya enggak dikabulkan saya minggat dari gereja. Nanti kalau enggak dikabulkan saya keluar dari gereja. Kalau enggak dikabulkan saya enggak mau ke gereja lagi. Saya enggak mau pelayanan lagi. Emang penting ya. Kalau kita ini ibadah yang diberkati, yang untung itu bukan Tuhan, kita. Jadi jangan pernah ada ngancem-ngancem Tuhan. Nah, penjiwaan itu penting. Kemudian dikatakan di sana, jika kamu berdoa, bahasa yang dipergunakan tidak boleh bertele-tele. Nah, ini menarik. Pernah saya sampaikan, kata bertele-tele di sana disebutkan dari bahasa asli batologeo. Batologeo itu artinya berdoa atau berucap seperti mesin otomatis. Seperti mesin atau senapan yang ditembakkan secara otomatis. Jadi sudah tidak dipikir, tidak dihayati, tidak diresapi dalam hati, hanya sekedar dihafalkan keluar secara spontan. Tuhan Yesus terima kasih buat berkat-Mu hari ini, buat makan, minum dan segala hal yang Tuhan cukupkan. Amin. Itu sudah nggak perlu dipikirkan, nggak dihayati karena sudah hafal. Jadi hafalan dan doa hafalan, doa seperti itu tidak punya kekuatan apa-apa. Makanya doa itu yang penting itu penghayatannya. Doa Bapa kami itu penghayatannya bukan hafalannya. Nah cuman orang tidak tahu ya. Orang tuh ngafalin doa ini, ngafalin doa ini, ngafalin doa Yabes, ngafalin doa Habakuk, ngafalin doa Musa, ngafalin doa. Doa itu bukan dihafal dalam kekristenan. Doa itu dihayati, doa itu dicerna oleh hati dan pikiran kita, disampaikan kepada Allah. Boleh nggak latihannya ditulis? Nggak apa-apa. Dulu Eyang, mama saya, waktu dari kepercayaan lama kemudian jadi Kristen, lele. Doa makan tuh gimana le? Tulis. Saya tulis terus ditempel di dinding. Doa tidur gimana le? Saya tulis. Enggak apa-apa, awalnya bisa. Makanya kalau saudara baru percaya Tuhan Yesus atau menjadi Kristen awal-awal, cara berdoa itu penting sekali, jangan diremehkan. Karena saudara nggak berdoa, saudara nggak dapat nutrisi rohani, saudara bisa mati. Secara rohani saudara bisa mati. Jadi doa itu tidak boleh bertele-tele, batologeo, seperti mesin spontan, tidak dipikir, tidak diresapi lagi, dihafalkan seperti mantra. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, menjadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Itu mantra. Doa Kristen bukan begitu. Makanya ada beberapa gereja yang masih menggunakan doa mantra. Seperti yang kau mengajarkan kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu mantra. Boleh tidak? Kalau untuk penghafalan bagian dari liturgi gak masalah. Tapi kalau itu jadi mantra tidak boleh. Isi doa jika dilihat dari doa Bapa kami meliputi pertama, ucapan syukur Bapa kami yang di surga. Ucapan syukur, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu bicara mengenai ucapan syukur dan hubungan. Jadi awal-awal waktu kita doa penting sekali pengucapan syukur. Entah itu secara kalimat kita mengucapkan Bapa terima kasih untuk anugerahmu, berkatmu, perlindunganmu. Terima kasih untuk rezeki yang cukup, untuk anak-anak, untuk suami, untuk istri. Kita mengucap syukur. Kita memuliakan, dikuduskanlah namamu. Jadi kita memuliakan Tuhan. Mungkin bisa menggunakan bahasa kita, juga bisa lagu. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kita bisa melewat lagu. Lagu itu bisa menjadi ucapan syukur kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
syukur bagimu. Ucapan syukur aja itu bisa setengah jam. Haleluya, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. WL worship leader tidak biasa berdoa, kau tidak bisa di sini memimpin doa. Kau tidak bisa memimpin pujian penyembahan, kau akan munafik. Kosong, gak ada isinya. Kenapa? Karena apa yang kita peragakan di rumah, kita tampilkan lagi di depan orang banyak. Nah itu, jadi 15 menit pertama, 20 menit pertama kita memuji dia, mengagungkan namanya, mengeluh-elukan dia lewat bahasa-bahasa kita. Cuman bahasa kita kan terbatas. Engkau mulia, engkau agung, engkau hebat, engkau dahsyat, engkau baik. Itu aja kan, gak ada lagi yang lain kan. Tapi air mata, tetesan air mata kita bisa mewakili semua. Engkau baik Tuhan. Itu tes. Itu ribuan kalimat doa naik ke malaikat. Makanya dalam kitab Roma dikatakan ada bahasa-bahasa yang tidak tersampaikan. Tidak selalu bahasa roh. Tapi tetesan air mata kita, keluh kesah kita yang sudah mulut kita bergetar. Karena kita sudah tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi. Bergetar. Air mata menetes, mulut bergetar, tidak muncul suara. Tetapi malaikat tahu. Tuhan tahu. Oh, anakku sedang menghadapi begitu banyak ujian, tapi dia belajar bersyukur. Wah, itu malaikat. Tuhan akan kirim malaikat untuk menopang kita. Seperti Tuhan mengirim malaikat untuk menopang Tuhan Yesus. Menguatkan Tuhan Yesus. Waktu ia di Getsemani dan waktu dia dicobai di padang gurun. Dikuatkan. Makanya kalau orang keluar dari ruang doa itu, dia bisa menjadi orang yang begitu kuat menghadapi tantangan. Kenapa? Dia sudah mendapatkan kekuatan di sana. Itu seperti dicas ulang. Dan itu setiap hari. Kalau baterai kita cas seminggu sekali, ya gimana saudara? Baterai HP kita tuh kita cas kan tiap hari. Harusnya kita juga baterai rohani kita tuh tiap hari. Bensin kita isi setiap kali kita butuh. Semakin banyak kegiatan, bensinnya semakin sering diisi. Kalau saudara naik motor, naik mobil, semakin banyak perjalanannya, semakin sering isi bensin. Jangan dibalik. Orang Kristen itu kalau sibuk alasannya gak bisa berdoa. Sibuk. Itu salah, kering, rusak mesin rohanimu. Rusak. Makanya banyak orang Kristen jatuh dalam dosa. Kasar, galak, khawatir. Itu karena rusak mesin rohaninya itu rusak. Gak peka. Ngomong nyelkit tuh gak sadar. Istri atau suami sudah saking tersakiti tidak sadar. Orang tersakiti tidak sadar. Karena sudah rusak mesin spiritualnya. Mata pisau rohaninya sudah rusak. Dan itu perlu waktu duduk di kaki Tuhan. Nyembah dia. Jadi itu pujian, pengagungan itu di ayat-ayat yang tadi ya. Di awal-awal tadi ya. Ayat 9 sampai ayat 10. Kemudian baru komitmen-komitmen untuk menghadirkan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu komitmen Tuhan. Datanglah dalam pelayananku, dalam pekerjaanku, dalam rumah tanggaku, dalam segala aktivitasku. Aku serahkan hidupku kepadamu. Baru mulai penyerahan, ngomong tentang sesuatu yang kita mau serahkan kepada Tuhan. Kemudian masuk ke permintaan-permintaan. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan. Itu mulai kan itu permintaan-permintaan. Termasuk permintaan atau komitmen untuk mengampuni seseorang. Tuhan, aku tidak sanggup. Dia begitu menyakiti aku, tetapi aku mau belajar mengampuni. Waktu kita berdoa, Tuhan lindungi, jagai. Supaya aku tidak jatuh dalam pencobaan, suamiku tidak jatuh dalam pencobaan. Itu gak sembarangan loh kata-kata itu. Itu malaikat langsung bergerak loh. Saya pernah membaca satu cerita waktu Hudson Taylor. Hudson Taylor seorang penginjil misionaris besar di China. Dan dia memenangkan jutaan orang, ratusan juta orang di sana. Suatu kali dia pernah terhilang waktu masa mudanya. Dia pernah
terhilang seperti anak-anak remaja lain. Dia sempat tersesat. Tapi mamanya cinta Tuhan, banyak berdoa. Dan nangis dia berdoa buat anaknya, Tuhan jamah anakku Hudson Taylor. Jamah anakku. Dan pada jam 12 kalau tidak salah, dia lagi sedang ini berlutut, ibunya berlutut menangis kaki Tuhan. Pada jam itu pula Hudson Taylor digerakkan pergi ke perpustakaan ayahnya. Waktu dia ke perpustakaan ayahnya, dia ketemu traktat. Isi traktatnya sederhana, satu kalimat. Sudah selesai. Kata-kata biasa, kata-kata yang tidak punya arti apa-apa. Tetapi hari itu Tuhan berbicara melalui kata-kata itu. Waktu Tuhan Yesus disalib dan dia mengatakan sudah selesai. Dan dia digerakkan, disadarkan. Ya, seharusnya aku juga sudah selesai dengan dosaku. Kenapa kok aku masih terus berbuat dosa? Padahal Tuhan sudah mati buat aku. Dan dia nangis, dia bertobat. Titik balik berikutnya. Dan dia habis-habisan buat Tuhan. Jadi jangan pernah meremehkan doa. Ibu-ibu ya, kalau kamu gak banyak doa, ya, suamimu udah mulai klimis, banyak duit. Wah, apalagi engkau di rumah galak, kasar, suamimu punya potensi terhilang. Loh, saya ngomong begitu bukan berarti izin boleh ya, bukan. Tapi itu ujian terberat suami. Ketika di rumah ketemu dengan suami istrinya yang galak, yang cerewet, yang gak perhatian. Di tempat lain ketemu dengan wanita yang cantik, seksi, apalagi wangi, di rumah bau bawang, bau nyong-nyong, minyak nyong-nyong. Tapi kalau ketemu teman-temannya, ketemu teman kerjanya, serba wangi. Kalau di rumah, sini lo, apa lo, makan, misalnya. Tapi di tempat kerja, dihormati orang. Bos, silakan bos. Koko, udah makan belum Koko? Aku bawa bekal loh Koko. Sini Koko. Koko nggak pernah bawa bekal ya? Dalam hati boro-boro bawa bekal. Aku dimasakin istri itu haleluya 12 kali. Makan aja. Nih 10.000. Makan di warteg. Dia mau bawa ke warteg itu berat beban. 10.000. Makan pakai apa itu bayamnya. Gajinya gede, makanya warteg. Kenapa? Kalau enggak istrinya marah. Aduh, ini kan celah-celah semua. Tapi kalau kamu berdoa, kamu lindungi dalam doa. Memang uangnya pas-pasan. Yang ngomong baik-baik, Pi. Bulan ini mepet sekali loh, maaf ya Pi. Tapi 10.000 aja ya Pi. Tolong ya Pi, makan di pinggir jalan aja. Kita nggak cukup kalau banyak-banyak. Ngerti nggak suami? Pasti ngerti. Tapi ya, kalau ini udah 10.000 dicerewetin, dimarahin. Sampai di kantor. Tadi ketemu sama cewek cantik, yang seksi, yang manis, yang baik, bahasanya ramah, bawa bekal lagi. Bekalnya rendang, ayam. Koko mau kemana? Mau cari makan. Kemana? Warteg sebelah. Ih Koko. Masa ganteng-ganteng makan di warteg sih Koko, banyak kecoa loh Koko. Terus akhirnya, Kok aku gak habis sendiri nih Koko. Kita berdua, yuk kita bagi dua. Sepiring berdua. Sambil lihat-lihatan, pelotot-pelototan. Laki-laki juga sama. Kalau gak banyak berdoa, gak banyak perhatiin istrimu bisa dibawa. Kalau suami dibawa kuntilanak. Iya betul, kalau istri dibawa siapa ya? Genderuwo. Ini penting ya. Minta perlindungan. Minta penjagaan Tuhan, lindungi Tuhan. Tapi kalau minta perlindungan, tapi juga ngebut kenceng. Malaikat ngejar gak dapet. Waktu tabrak, jedek mati. Ketemu sama Tuhan, ketemu malaikat, dia komplain.
Wah, aku kan udah berdoa minta dijagain. Mati juga. Malaikat bilang, maaf bos. Situ ngebut. Kita nggak ngejar. Ya jangan mencobai Tuhan. Ya. Bukan berarti dijagain kita boleh ngebut sembarangan nggak. Sambil main HP. Ya, itu kan pelanggaran juga. Saya lanjutkan lagi. Kemudian tutup doa kita dalam nama Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 13 ayat 14. Mengapa ditutup dalam nama Yesus? Karena di dalam nama itulah Allah sudah mempercayakan seluruh alam semesta ini. Di dalam nama Yesus supaya bertekuk lutut semua yang ada di bumi, di bawah bumi dan seluruh alam semesta ini. Jadi doa harus dialamatkan kepada, harus ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Tapi dialamatkan kepada Bapa di surga. Bapa kami yang di surga. Jadi dialamatkan kepada Bapa, ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi doa yang benar itu sebenarnya pertama-tama kita harus tahu yang kita tuju itu Bapa di surga. Makanya doa kita Bapa kami yang di surga atau Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kemurahan. Boleh enggak Tuhan Yesus? Boleh saja, enggak masalah. Tapi kalau ajaran Tuhan Yesus Bapa. Bapa, terima kasih Bapa kami yang di surga. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk anakku, untuk istriku dan sebagainya. Bapa. Kita alamatnya ke Bapa, tetapi ajaran Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengajarkan mulai dari dialamatkan kepada Bapa di surga. Jadi kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Jadi dialamatkan kepada siapa? Bapa di surga. Berarti harusnya doa kita dimulai dengan Bapa atau Bapa kami yang di surga. Tuhan Yesus sebagai penutup. Tapi banyak orang tidak ngerti ini juga. Kadang nggak pakai penutup dalam nama Yesus juga, saya perhatiin. Misalnya, Tuhan Yesus terima kasih buat makanan ini, amin. Misalnya gitu. Atau Tuhan gini, habis itu amin. Bapak gini, tutup, amin. Penggunaan bahasa penting. Walaupun ini tadi saya katakan tidak mutlak di dalam doa pribadi. Tapi dalam doa bersama penting. Nah, ini yang saya sering perhatikan ya. Misalnya contoh kalimat-kalimat doa yang seringkali agak kacau dan rancu ya. Terus, ya contoh begitu. Misalnya di dalam kalimat berdoa. Yang sering saya perhatikan yang nggak biasa berdoa. Misalnya gini. Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, Pak Presiden Tuhan. Dan juga orang-orang di bangsa ini Tuhan. Kemarin ada bencana Tuhan. Tuhan kiranya tolong Tuhan. Apa yang salah dari doa ini? Semerawut. Tidak jelas alamatnya kemana, kalimat doanya juga semerawut. Seolah-olah setiap koma harus dikasih kata Tuhan. Coba dalam doa-doa pribadi kita, biasakan di rumah latihan menggunakan Bapa kami yang di surga, ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kata Tuhan di tengah-tengah kalimat coba diganti dengan kata yang lain. Misalnya Bapa kami yang di surga atau Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Kesehatan, kekuatan, dan segala rezeki yang cukup yang Engkau berikan kepada kami. Anakku, istriku semuanya sehat-sehat. Aku mengucap syukur kepadamu untuk kesehatan mereka. Aku mengucap syukur anakku hari ini terima rapot hasilnya bagus.
Aku mengucap syukur anakku hari ini sembuh dari penyakit alergi atau flu-nya. Aku mengucap syukur, aku bertemu dengan orang-orang yang baik hari ini yang mentraktir aku makan, mengajak aku jalan-jalan. Aku mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk semua kebaikan lewat orang-orang yang Engkau utus berbuat baik kepadaku. Aku mengucap syukur hari ini walaupun aku makan tempe, tahu, ceplok telur, aku begitu menikmatinya. Aku menikmati sayur bayam buatan istriku. Terima kasih, Engkau begitu luar biasa. Engkau menempatkan istri yang pintar masak di sampingku. Aku mengucap syukur untuk istri yang cantik dan sekaligus pintar masak. Dan aku meyakini bahwa ini bukan kebetulan. Memang dia tersedia untuk. Kata Tuhannya diselipkan gak tadi di tengah-tengah? Hampir gak ada ya? Gak ada ya? Kenapa sedikit-sedikit? Tuhan, terima kasih Tuhan untuk istri yang cantik Tuhan. Loh, istri yang cantik Tuhan. Terima kasih untuk anak yang baik Tuhan. Ada Tuhan lagi. Kalau saya ngomong sama Yos, terima kasih ya Yos sudah jemput Theo hari ini. Ya Yos ya. Terima kasih juga ya Yos sudah pelayanan hari ini. Ya Yos ya. Ya Yos terima kasih ya Yos. Karena Yos hari ini juga tadi sempat ngajak saya makan. Yos ya. Ya Yos ya. Enak gak didengar? Gak enak. Tapi Tuhan kita memang tidak akan mempermasalahkan itu. Manusia yang mendengarnya mempermasalahkannya. Kalau gue sudah mulai memimpin doa. Gue sudah mulai mengajarkan doa ke anak-anak sekolah minggu. Ke anak-anak komselmu. Gue harus belajar menggunakan bahasa doa yang rapi. Dan yang penting itu penghayatan. Orang bisa merasakan ini orang biasa berdoa atau tidak. Ini hafalan, ini spontanitas atau ini benar-benar dihayati melibatkan pikiran, hati dan perasaan. Orang bisa merasakan. Ini orangnya suka berdoa di rumah ini. Ini beda ini. Orang bisa merasakan. Adem, teduh, nyaman. Kadang-kadang bahasanya tidak seindah bahasa orang yang sudah 34 tahun berdoa, tapi enak. Polos, alami, tidak dibuat-buat. Kan saya juga sering dengar doa yang dibuat-buat, contohnya Tuhan. Dia gak nangis, tapi bahasanya seolah-olah nangis. Air mata mah gak keluar. Gak ada air mata. Ngapain? Biasa aja kali. Kenapa sih mesti bahasanya mesti seolah-olah harus kelihatan nangis? Engkau mengerti. Ngerti perasaan Tuhan. Dia nangis juga dia. Itu kayak anak kita yang kecil. Gak keluar air matanya. Ngapain sih dek? Aku nangis. Padahal gak nangis. Nah, banyak kan orang Kristen doanya begitu. Ya biasa aja kali. Doanya gak usah terlalu dibuat-buat. Kakanda. Adinda. Apalagi itu dinda-dinda. Kiranya panjang. Sampai di mana tadi ya? Nah, bahasa tadi ya di tengah-tengah penyelipan tadi. Jadi alamat kepada Bapa di surga tutup dalam nama Tuhan Yesus, tidak boleh ditutup dalam nama Wardo Yakobus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan nama itu punya kuasa. Kalau nama kaisar aja pada zaman itu sebut nama kaisar saja, wah. Zaman Pak Soeharto sudah tahu. Kalau dia sebut nama jenderal tertentu, disebut saja orang udah jiper. Memang benar, nama Tuhan Yesus itu nama yang berkuasa. Makanya tidak heran dalam banyak kesaksian orang misalnya mimpi buruk, ketemu setan, sebut dalam nama Yesus. Itu bisa langsung terus gitu. Karena memang nama itu bukan sembarangan nama. Dan itu bukan karena indahnya kita punya kalimat. Tapi karena hubungan dekat dengan Tuhan. Makanya kalau orang gak punya hubungan dekat sama Tuhan. Ngayani pelepasan mah urat sampai keluar-keluar juga setan gak takut. Karena setan tuh gak takut indahnya kalimat doa kita.
banyaknya kalimat doa. Bedanya sama Tuhan Yesus sama pendeta sekarang apa? Kalau Tuhan Yesus doain orang pelepasan, dia cukup ngomong sepatah kata, setan pergi. Kalau sekarang dari pagi sampai sore pendeta sudah keluar semua jurusnya. Setan kagak keluar. Sampai pendeta yang bilang, kamu gak keluar, saya yang keluar. Kalau Tuhan Yesus cukup sekali patah, 2 patah kata langsung keluar setannya. Sekarang pendeta sudah seharian melayani pelepasan, gini gak setan sih gak keluar. Ya beda ya. Saya mungkin tidak bisa menyampaikan semua, tapi sekilas saya akan menyampaikan manfaat berdoa. Bahkan dalam dunia medis, ada dunia sains, mengakui bahwa doa memiliki manfaat yang luar biasa. Dr. Herbert Benson, pakar kardiovaskular ini dalam bidang jantung dan pembuluh darah. Pada Harvard Medical menyebutkan 5 manfaat doa. Pertama, membantu menurunkan stres. Kedua, meningkatkan pengendalian diri. Ketiga, meningkatkan hormon kebahagiaan atau ketenangan. Mengurangi rasa sakit dan memampukan menghadapi rasa sakit. Jadi secara medis saja mereka percaya doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Makanya setelah diteliti orang yang banyak berdoa, intimasi sama Tuhan, jantungnya rata-rata bagus. Peredaran darahnya bagus. Ini enggak bohong. Dunia mengakui, medis mengakui bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kenapa orang sering panas dalam, orang sering penyakit ini, penyakit itu. Cobalah dengan intimasi, dengan menyembah, dengan berdoa, engkau merasakan satu kesegaran, kekuatan yang luar biasa. Tapi menurut Alkitab ada minimal 3 manfaat, 3 kuasa. Yang pertama, doa membuat kita kuat menghadapi ujian yang berat dan tidak jatuh dalam pencobaan. Orang yang banyak berdoa, ujian seberat apapun dia bisa lewati. Makanya kenapa orang tiba-tiba bunuh diri, tiba-tiba minta cerai, tiba-tiba jatuh dalam dosa. Saya kira itu bukan mendadak, akumulasi. Orang tidak pernah berdoa, jarang berdoa, kemudian ketemu pencobaan, jatuh. Cobaan uang, cobaan godaan seks, cobaan godaan yang lain, dia jatuh. Tapi kalau dia banyak berdoa, dia takut Tuhan. Dia gak mau. Sekalipun di depan mata ada kesempatan. Enggak, aku mau jaga kesucian. Enggak, aku gak mau. Aku gak ada istriku gak tahu, aku gak mau. Gak ada suamiku, aku gak tahu. Celah-celah kecil saja, chat aja atau apa gitu. Kalau sudah kelihatannya buka celah, aku gak mau. Halo, cantik. Udah ada yang punya belum? Kan kadang-kadang kan saya makanya sering bilang kan, yang foto sendiri gitu. Itu kan godaan. Beautiful. Mau dong, emangnya kue. Ih cantik ya, udah ada yang punya belum? Makanya jangan foto sendiri dong. Bawa anaknya, bawa suaminya gitu. Suami-suami juga pede, merasa gak punya istri. Foto sendiri. Orang pikir dia masih bujangan, cucunya segudang. Makanya banyak berdoa, banyak intim sama Tuhan. Wah, termasuk di jalan diserempet orang, ketemu orang. Wah tadi saya dengar cerita dari Ko Sulaidi ya. Wah itu ujian berat tuh, gara-gara sweater ya. Wah itu kalau nggak banyak berdoa Ci, waduh itu bisa ngamuk gitu. Tetapi di dalam doa, dalam kedekatan dengan Tuhan Cik bisa melewati. Kok Sulaidi bisa melewati. Tidak lepas kontrol. Wah kita sering diperhadapkan begitu. Gua tembok juga nih orang. Tapi gak boleh. Yang kedua. Doa menjadi sarana Allah memberkati dan melindungi kita. Tangan Allah tergerak oleh doa-doa kita. Bukan situasi kita. Tangan Allah tergerak oleh doa-doa kita, bukan situasi kita. Jadi doa kita yang menggerakkan tangan Allah, yang menggerakkan para malaikat Tuhan. Jadi penting sekali kita berdoa. Yang ketiga, doa sanggup mengerjakan hal-hal supranatural atau ilahi yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Seperti menyadarkan orang berdosa, menyembuhkan luka-luka, memulihkan hubungan,
membuka pintu-pintu pekabaran Injil, dan yang lain-lain yang gak bisa dikerjakan oleh manusia. Ya, yang punya toko, yang punya usaha. Saya mau tanya, itu customer didatengin satu-satu gak? Besok datang ke rumahku ya kok. Enggak gitu kan? Kadang kita juga gak pakai iklan apa-apa toh. Kenapa customer bisa datang, bisa beli kita punya produk, bisa beli jasa kita? Kenapa kita bisa mendapatkan pekerjaan yang pantas, ketemu dengan orang-orang yang baik, yang perhatian kita? Dari mana? Kekuatan doa. Tapi Pak, orang dunia juga bisa begitu. Orang dunia mengenal istilah keberuntungan. Kekristenan tidak ada istilah itu. Kekristenan mengenal istilah bahwa apa yang kita lakukan di dalam alam roh kita termanifestasi dalam alam jasmani kita. Waktu kita banyak berdoa. Waktu kita menyerahkan semua usaha, pekerjaan, keluarga kita kepada Tuhan. Di situ Allah membela kita. Nah banyak orang kalau sudah naik pesawat nih ya. Banyak berdoa. Tuhan, Engkau maha tahu. Aku serahkan nyawaku, serahkan keluargaku. Tapi kalau sudah pesawat baru mulai berdoa. Minta perlindungan, minta penjagaan. Tapi di rumah gak pernah berdoa, gak biasa berdoa. Kalau mau pergi aja minta perlindungan. Kalau ada kecelakaan, ada masalah-masalah serius baru minta perlindungan. Kita gak fair loh sama Tuhan. Gak boleh gitu. Harusnya kita tiap hari berdoa. Saya gak cukup waktu tapi ada beberapa ayat nanti akan saya kirim dalam renungan. Tolong dibaca ya. Seperti Mazmur pasal 91 ayat 14-15. Bahwa orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Makanya kita tidur dengan tenang. Dalam doa tidur kami selalu berdoa, Tuhan atau Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini dengan banyak kegiatan dan kami senang, kami bersuka cita dan sebentar kami mau istirahat. Biarlah kami istirahat dengan tenang, tidur dengan nyenyak. Nah kalau Daryl tambahin mimpi yang indah Tuhan, kalau Daryl gitu. Ya gak apa-apa, gak masalah. Terus kemudian nah ini satu kata penting yang diucapkan dalam doa tidur kita. Kami mau besok bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Ini penting dan itu selalu kita ucapkan dalam doa-doa malam kami. Kami mau bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Bangun itu benar-benar sehat, fresh. Kadang saya tidur 2 jam, 3 jam. Tapi bangun segar. Kadang-kadang kalau doa pagi itu jam Sabtu jam 4 saya udah bangun. Tidur baru jam 1, jam 2 tidur. Tapi itu fresh. Saya gak pernah tertidur tuh di ruangan doa. Emang saudara? Sampai bunyi-bunyi. Apa tuh? Mik. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Ini akan menjadi latihan kita. Sampai tingkat tertentu akan jadi gaya hidup kita. Sudah alami, nanti saudara bangun tuh otomatis. Enggak doa tuh yang kosong. Tengah hari saudara tuh pasti akan cari waktu. Sebentar, saya mau menyendiri dulu sama Tuhan, saya mau doa bentar ya. Aku pulang dulu ya. Aku ke rumah dulu ya. Ngapain? Aku punya waktu kesempatan berdoa dulu. Tapi kan kita nggak ngomong, aku doa dulu ya. Enggak perlu. Aku pulang dulu. Aku perlu waktu sendiri, di situ aku bisa berdoa.